Oke friend, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Oke friend, kita langsung aja ya. Ini tentang lingkaran. Nah, intinya sih ini ada lingkaran persamaannya ini ya. Ada dua garis singgung, ya kan? Dan katanya lingkarannya ini melalui titik min 1,6 terletak pada lingkaran. Nah, kemungkinan nilai absis dari titik pusatnya. Oke, jadi kalau misalkan secara ilustrasi, kalau saya gambar ya, nah seperti ini. Nih kita nggak tahu nih titik apa namanya, garis singgungnya di mana ya. Kita anggap aja garis singgungnya seperti ini bentuknya ya. Nah, gini ya. Nah, gini deh. Ya. Oke, yang pertama ini kalau misalkan kita kali 2, terus tinggal dipindah ruas ya. Jadinya X min 2Y, ya kan? Nah, ditambah 8 sama dengan 0. Nah, yang ini pindah ruas ke sebelah kiri semua, jadi 2X ditambah Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, pusat lingkarannya kita misalkan aja A, B ya. Nah, di sini kan jari-jari, ini juga jari-jari. Oke. Nah, ini jari-jari. Oke. Nah, terus satu lagi ini ada titik ya pada lingkaran yaitu min 1,6. Saya nggak tahu di mana, kita anggap aja ya ini kira-kira aja lah di sinilah. Apa nih namanya? Min 1,6 ya. Nah, ini juga jari-jari. Oke. Nah, ini jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari. Nah, nanti kita pakai jarak titik pusat ya di sini ya ke titik pada lingkaran itu jari-jari. Terus jarak titik ke garis singgung yang pertama gitu ya, itu juga jari-jari. Terus jarak titik dengan garis singgung yang kedua ini juga jari-jari. Nah, jadi kita pakai persamaan jari-jari ya. Jarak titik ke titik dulu ya. Jarak titik ke titik ya, kalau kita tulis tinggal X dikurang X, Y dikurang Y dikuadratin terus dijumlah ya. Berarti langsung aja A plus 1 kuadrat ditambah B min 6 kuadrat. Dari sini ya, A dikurang min 1, B dikurang 6. Nah, tinggal dikuadratin. Nah, selanjutnya jarak titik ke garis ya, jarak titik ke garis. Yang pertama dulu ya, yang sini ya. Nah, sebenarnya tinggal ditulis persamaannya. Nanti di sini X1 Y1-nya kita substitusi titiknya. Ya, diganti X1-nya A, Y1-nya B. Nah, jadi mutlak dari A dikurang 2B ditambah 8. Nah, seperti ini. Ya, dibagi ya, koefisiennya kan di sini 1 sama min 2 masing-masing dikuadratin terus dijumlah. Jadi 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat terus diakarin. Jadi akar 5. Ya. Nah, ini juga sama ya, jarak titik ke garis yang kedua ini juga jari-jari ya, caranya sama kayak tadi, tinggal tulis persamaannya. Nanti titiknya ini kita substitusi ke X sama Y-nya. Nah, jadinya 2A ditambah B ditambah 6A gitu ya, dibagi. Nah, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat berarti 5 diakarin, jadi akar 5. Oke, yang pertama kita cari antara ini dengan ini ya enggak. Karena ini sama, ini kita coret akar 5-nya. Ya, kita ambil namanya mutlak itu yang di dalam itu bisa positif bisa negatif ya. Ini bisa positif, bisa negatif. Ini juga sama, bisa positif, bisa negatif. Nah, yang ini kita ambil yang positif, ini kita ambil yang negatif. Nah, kok bisa tahu Kak? Nah, karena Kakak udah nyoba kalau positif sama positif ternyata nggak dapat di pilihannya. Ya, yang dapat ini positif, ini negatif. Oke, kita coba. Kalau ini positif ya berarti persamaannya hilang mutlaknya. Ini ya. Nah, kalau negatif dikali minus aja yang di dalamnya. Jadi min 2A, min B, min 6. Oke, sekarang A-nya pindah ke sebelah kanan jadi 3A. Ini juga pindah jadi plus 14. Nah, B-nya pindah, A-nya pindah ke sebelah kiri ya. Ini min 6-nya juga pindah sebelah kiri, B-nya yang pindah ke kanan. Ini jadi positif dikurang jadi B ya. Ya, berarti dapat persamaan B-nya sama dengan ini nih, 3A plus 14. Nah, yang kedua kita ambil yang ini gitu dengan yang ini gitu ya. Nah, tapi dengan catatan kita substitusi B-nya kita ganti ya. B-nya ini kita ganti. Ini jangan yang ini deh, sorry. Jangan yang ini. Saya ganti ya.
saya ganti antara yang apa namanya nih, yang ini gitu. Nah sorry ya, saya benerin, saya ganti warna deh. Nah yang ini dengan yang ini gitu, saya ambil yang ini ya gitu, tapi pakai mutlak ya. Kalau kita tulis gitu kan, akar, nah akar A, saya tulis dulu deh, A plus 1 kuadrat, B nya diganti sama ini ya, jadinya apa tuh, 3A ditambah 8 ya kuadrat. Oke, nah sama dengan ini juga sama, B nya langsung diganti sama ini, berarti 2A tambah 3A jadi 5A gitu kan ya. Terus 6 ditambah 14 jadi 20 gitu. Nah per akar 5 nya tetap ada dong gitu. Nah cuma ya, karena ini bisa difaktorkan 5 nya, kita keluarkan aja dulu ya nggak, kita keluarkan, jadinya gimana, berarti 5 mutlak A plus 4. Nah gini ya, mutlak, ini masih mutlak. Nah karena sama-sama apa namanya positif, yang kiri sama kanan kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan. Nah, langsung kita jabarkan ya, ini jadi A kuadrat ditambah 2A ditambah 1, ini jadi 9A kuadrat, ini kali ini dikali 2 berarti 48 ya, ditambah 64. Nah sama dengan, nah ini kan jadi 25. Nah ini tinggal dikuadratkan jadi A kuadrat ditambah 8A ditambah 16. Nah dibagi, ini dikuadratin jadi 5. Nah dibagi 5 jadi 5 nih ya. Ini kalau misalkan kita, ini mah kalau kita jumlahin dulu deh, 10A kuadrat ditambah ini plus 50A ditambah ini ditambah 65. Nah ini kita kali 5 jadi 5A kuadrat ditambah 40A ditambah 80 ya. Nah pindah ke kiri semua jadi 5A kuadrat ya, ini dikurang, ini juga sama, ini dikurang jadi 10A, ini dikurang ini jadi berapa, plus min 15 sama dengan 0. Nah kita bagi 5 jadi A kuadrat tambah 2A min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi A plus 3 dikali A min 1 sama dengan 0. Nah dari sini kita dapat A nya ada 2 ya, bisa min 3 atau 1A. Tadi kan absis dari pusat lingkaran ya, di sini A nya. Nah berarti jawabannya yang min 3 atau 1. Nah jawabannya yang B nih yang ada. Oke, seperti itu. Diingat-ingat lagi rumus jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Oke, nah kalau masih bingung diulang-ulang video ini ya, kan ini video jadi makin diulang makin bisa. Kalau masih bingung lagi tinggal tanya di Telegram, ya kan. Kalau masih bingung lagi tinggal privat sama saya. Oke, see you, bye bye.